Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang dimana nikmat ini harus senantiasa kita syukuri. Tidak lupa sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang solih dan solihah dari kelas 4 SD Amaliyah, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak doakan jika ada yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan. Jika ada yang terkena musibah, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesabaran kepada kita semua. Dan doa yang paling penting kita minta kepada Allah agar kita dijadikan anak yang solih dan solihah, dimudahkan dalam mencari ilmu, dan kita dijadikan anak yang cerdas sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ananda yang solih dan solihah, pada kesempatan ini adalah pertemuan kita yang pertama pada semester kedua, yang dimana pada semester 1 kita sudah mempelajari materi-materi dari mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang diantaranya tentang membaca surah Al-Falaq dan Al-Fil, lalu mengetahui tentang Asmaul Husna. Ananda mungkin sudah mengetahui Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99 yang dibahas pada buku PAI ini, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Lalu kita telah mempelajari tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang dimana malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat, dari mulai malaikat Jibril sampai malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Selanjutnya pada pelajaran yang keempat kita telah mempelajari tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yang dimana Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga telah mempelajari tentang sikap santun dan menghargai sesama, juga sikap rendah hati, dan bagaimana kita harus menerapkan tentang perilaku hemat, perilaku jujur, dan perilaku amanah. Itu materi-materi yang telah kita bersama-sama pelajari, dan pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke pembahasan materi baru, yaitu pada pelajaran ke-8 halaman ke-75. Silahkan Ananda yang solih dan solihah untuk membuka buku paket PAI halaman 75. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Tentunya kita semua sudah tahu
bahwa orang tua adalah manusia yang telah melahirkan kita. Ibu yang sudah mengandung begitu lamanya 9 bulan, mempertaruhkan tenaga, mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan, maka sepatutnya kita harus senantiasa menghormati ibu atau kedua orang tua, yaitu ibu dan ayah. Pada poin A, di sini dijelaskan bagaimana hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua hukumnya wajib bagi setiap anak. Kenapa hukumnya wajib hormat dan patuh kepada orang tua? Karena jika kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mendapatkan terlebih dahulu ridhonya kedua orang tua. Haram hukumnya kita tidak hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Apa contohnya kita tidak hormat dan patuh? Jika anak berbuat dusta, berbuat tidak sopan, dan tidak menuruti perintah kepada kedua orang tua. Nah, jadi tidak boleh ya, tidak boleh kita berkata dusta, tidak boleh kita berperilaku yang tidak sopan kepada kedua orang tua. Dan kita harus menuruti apa yang orang tua perintahkan kepada kita, selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu adalah orang yang telah mempernaruhkan jiwa dan raganya untuk mengandung kita sampai kita dilahirkan. Tidak hanya sampai dilahirkan, ibu telah merawat kita dengan sebaik mungkin sampai kita berada pada saat ini. Ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus menghormati kepada orang tua. Sangat penting sekali kita menghormati orang tua. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Rawahul Bukhari. Yang dimana pada hadis ini dijelaskan bahwa dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Lalu Rasulullah menjawab, ibumu. Dan dia bertanya kembali, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu dia bertanya kembali, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu. Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dan beliau menjawab, Rasulullah menjawab, kemudian ayahmu. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi pada hadis ini dijelaskan bahwa ketika ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku hormati? Siapakah orang yang paling berhak aku berbakti? Rasulullah menjawab 3 kali nama ibu. Ibumu, ibumu, ibumu. Dan yang keempat adalah ayahmu. Jadi 3 kali lipat derajat ibu lebih tinggi dibanding ayah ketika kita harus berbakti.
Seperti itu ya. Itu adalah hadis yang menerangkan ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, orang yang paling berhak kita hormati ataupun yang paling berhak kita harus berbakti. Kemudian kita berbicara tentang ayah. Ayah adalah orang yang rela menaruhkan jiwa raganya untuk mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Ayah pula yang telah melindungi anak serta seluruh anggota keluarga dari semua gangguan. Di tangan ayah, keselamatan dan kesejahteraan keluarga disandarkan. Jadi kita pun harus dan wajib berbakti kepada ayah. Tidak boleh kita berbohong kepada ayah, kita membentak ayah ataupun mencaci maki. Tetapi kita harus menghormati ayah, menuruti semua perintah ayah selama perintah itu tidak bertentangan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada lagi hadis tentang kita harus menghormati kepada kedua orang tua. Pada halaman 77 di bagian atas. Di sini ada hikmah. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada salah satu sahabat, "Apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga?" Lalu orang itu menjawab, "Ya." Ibnu Umar berkata, "Berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberi makan, niscaya engkau akan masuk ke dalam surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi, kesimpulannya pada hadis ini diceritakan bahwa jika kita ingin masuk surga, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, baik itu ayah ataupun ibu. Maka jika kita selalu berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu, maka kita akan masuk surga. Dan pada hadis ini pula dijelaskan selama kita bisa menjauhi dosa-dosa besar. Apa saja kira-kira dosa besar? Dosa besar contohnya berbuat syirik atau musyrik. Apa itu? Yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun menduakan Allah, beribadah kepada selain Allah. Itu yang dinamakan syirik. Dan syirik termasuk ke dalam dosa besar. Apalagi yang termasuk ke dalam dosa besar? Dosa besar contohnya seperti membunuh, berzina, dan sebagainya. Jadi kesimpulan pada hadis ini, jika kita ingin masuk surga, kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan menjauhi dosa-dosa besar. Jadi itu penjelasan tentang bagaimana kita harus hormat dan patuh kepada orang tua, seperti itu. Nah, di sini juga nanti akan ada penjelasan lebih detailnya tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Nanti juga ada penjelasan tentang hormat dan patuh kepada guru, ya, seperti itu. Baik, Ananda yang solih dan solihah, untuk tugas pada hari ini silahkan Ananda solih dan solihah untuk mengisi uji diri pada halaman 76, ya. Uji diri bagian 1 halaman 76. Di sini ada 5 soal. Yang pertama, bisakah seorang anak membalas jasa-jasa orang tua? Yang kedua, bolehkah seorang anak berkata kasar kepada kedua orang tua? Yang ketiga, apa hukumnya menyakiti orang tua? Yang keempat, bagaimana sikap seorang anak jika sedang dinasihati orang tua? Dan nomor 5, kapan seorang anak harus hormat dan taat
kepada orang tua. Silahkan kalian isi uji diri 1 ini, boleh di buku paket ataupun di buku catatan. Nanti Pak Yusuf periksa minggu depan ketika pembelajaran luring di sekolah. Jadi tidak usah difotokan untuk uji diri 1 ini. Baik, anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah pembahasan materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua telah Pak Yusuf jelaskan. Mudah-mudahan kalian semua paham. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti ketika kita pertemuan di sekolah. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa Rabbi fa'na bima 'allamtana wa qina azabannar. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapatkan hari ini bisa kalian manfaatkan. Bagaimana cara memanfaatkannya? Yaitu kita lebih hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Bagi yang suka menyakiti hati orang tua ataupun pernah berbuat salah kepada orang tua, dari mulai sekarang kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita agar kita menjadi anak yang solih dan solihah. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap semangat belajar di rumah terlebih dahulu. Jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan Ananda dan ayah bundanya serta bapak dan ibu guru selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.